Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes, ceria. Nah, bertemu kembali dengan Ustazah Dita yang kali ini akan mengajar kalian mata pelajaran matematika. Kali ini Ustazah akan menjelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Pasti kalian sudah pernah belajar tentang ini kan di kelas 4. Nah, siapa yang masih ingat? Nah, jadi penjumlahan dan pengurangan pecahan ada yang berpenyebut sama dan ada yang berpenyebut tidak sama. Caranya berbeda loh. Jadi, kalau kalian ingin tahu, simak video berikut ini ya. Penjumlahan pecahan dengan berpenyebut sama. Kalian masih ingat kan? Pecahan itu ada pembilang dan ada juga penyebut. Misalnya 2/14 ditambah 5/14 sama dengan berapa ya kira-kira? Nah, caranya karena berpenyebut sama, jadi penyebut itu yang bawah ya, 14 ditulis dulu, tetap. Lalu yang dijumlahkan /adalah pembilangnya saja. Jadi 2 ditambah 5 sama dengan berapa? Ya betul, 7. Jadi 2/14 ditambah 5/14 sama dengan 7/14. Coba contoh yang kedua. Misalnya 3/20 ditambah 7/20. Ingat ya, penjumlahan pecahan dengan berpenyebut sama, caranya menjumlahkan pembilangnya saja, yang atas saja dijumlah, yang bawah tetap atau penyebutnya tetap. 3 ditambah 7 sama dengan 10. Ayo coba contoh yang ketiga. Misalnya 10/27 ditambah 5/27. Karena penyebutnya sama, jadi caranya menjumlahkan pembilangnya saja, penyebutnya tetap. Tulis dulu ya, 27. 10 ditambah 5 sama dengan 15. Jadi 10/27 ditambah 5/27 sama dengan 15/27. Paham ya? Coba satu lagi, contoh yang keempat. 5/30 ditambah 3/30 sama dengan penyebutnya sama. Jadi yang dijumlahkan hanya pembilangnya saja atau angka yang di atas saja, penyebutnya tetap. Jadi 5 ditambah 3 sama dengan 8. Jadi ingat ya, penjumlahan pecahan yang berpenyebut sama, caranya menjumlahkan pembilang atau angka yang atas saja, penyebutnya tetap. Penyebut tetap. Nah, kalian sudah paham ya? Jadi di dalam modul 1 sudah ada latihan soal penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Ingat ya caranya. Selamat mengerjakan. Nah, selanjutnya kalian akan belajar tentang penjumlahan pecahan dengan berpenyebut yang tidak sama. Caranya gimana ya Us kalau penyebutnya nggak sama? Nah, caranya adalah yang pertama harus menyamakan penyebut. Menyamakan penyebut. Gimana ya cara menyamakan penyebutnya? Caranya dengan mencari KPK-nya. Mencari KPK. Nah, kalau penyebutnya sudah sama, baru seperti yang tadi. Penyebutnya kan sudah sama. Jadi langkah selanjutnya
menjumlahkan pembilangnya. Nah, ingat ya, jadi penjumlahan pecahan dengan berpenyebut tidak sama. Caranya yang pertama harus menyamakan penyebut. Dengan mencari KPK. Langkah yang kedua, kalau penyebutnya sudah sama, yaitu menjumlahkan pembilangnya. Yuk, mari kita coba kerjakan contoh soal berikut. Contoh yang pertama, 4/5 ditambah 3/4. Ayo, coba perhatikan penyebutnya. Perhatikan penyebutnya ya. Yang satu penyebutnya 5, yang satu penyebutnya 4. Sama atau tidak ya penyebutnya? Oh, ternyata tidak sama penyebutnya. Jadi kalau penyebutnya tidak sama, langkah pertama yang kita lakukan adalah menyamakan penyebutnya dengan mencari KPK. Nah, jadi kita cari KPK-nya dulu. Mencari KPK dari 5 dan 4. Ayo, siapa yang masih ingat cara mencari KPK gimana? Coba diingat-ingat dulu ya. Nah, sudah ingat? Jadi cara mencari KPK itu dengan melihat kelipatan 5 dan 4 ini kita cari yang sama. Nah, cara mencari kelipatan adalah dengan cara mengalikan. Yang pertama, 5 dikali 1 sama dengan 5. 5 dikali 2 sama dengan 10. 5 dikali 3 sama dengan 15. 5 dikali 4 sama dengan 20. 5 dikali 5, ayo coba berapa? Ya betul, 5 dikali 5, 25. Dan seterusnya. Sekarang mencari kelipatan 4. Dikalikan 1 dulu ya. 4 kali 1 sama dengan 4. 4 kali 2 sama dengan 8. 4 kali 3 sama dengan 12. 4 kali 4 sama dengan 16. 4 kali 5 sama dengan 20. 4 kali 6 sama dengan 24. Coba perhatikan. Jadi mencari kelipatan itu yang pertama dikalikan 1 dulu. Atau bisa dengan cara ditambahkan juga bisa. 5 ditambah 5 sama dengan 10. Lompat 5 lagi, ditambah 5 lagi sama dengan 15. 15 ditambah 5 sama dengan 20. Dan seterusnya. Mencari kelipatan 4 juga begitu. Kalikan 1 dulu, kali 2, kali 3, kali 4, kali 5, dan seterusnya. Bisa juga dengan cara ditambah. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 4 sama dengan 12. 12 ditambah 4 sama dengan 16, dan seterusnya. Ayo coba sekarang cari mana angka yang sama ya. Dari kelipatan 5 dan kelipatan 4. Coba dicari mana yang sama ya. Sudah ketemu? Ya betul. Yang sama adalah angka 20. Di kelipatan 5 ada angka 20, di kelipatan 4 juga ada angka 20. Jadi, KPK dari 5 dan 4 adalah 20. Nah, KPK-nya sudah ketemu ya. KPK 5 dan 4 adalah 20. Jadi, KPK ini akan menjadi penyebut dari dua pecahan soal ini ya. Coba kita lanjutkan. Kita tulis soalnya dulu. 4/5 ditambah 3/4 agar penyebutnya menjadi 20. Caranya adalah, perhatikan baik-baik ya, agar penyebutnya menjadi 20. Jadi angka 5 ini biar jadi 20 berarti dikalikan berapa ya?
bisa dihitung dari sini. 1, 2, 3, 4. Jadi angka 5 biar jadi 20 harus dikalikan 4. Nah, kalau penyebutnya dikali 4, yang atas juga dikali 4. 4 dikali 4 harus sama ya. Nah, sekarang kalau angka 4 biar jadi 20 harus dikalikan berapa ya? Coba dihitung dari sini. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya betul. Jadi angka 4 biar jadi 20 harus dikalikan 5. Kalau yang bawah dikalikan 5, yang atas juga harus dikalikan 5. Nah, coba kita hitung ya. 5 kali 4 sama dengan 20. 4 kali 5 juga sama dengan 20. KPK-nya tadi jadi penyebut ya. 4 kali 4 sama dengan 16. 3 kali 5 sama dengan 15. Ayo coba perhatikan. Penyebutnya sudah sama, berarti langkah selanjutnya adalah menjumlahkan pembilangnya. Penyebutnya tetap 16 ditambah 15 sama dengan 41. Jadi 4/5 ditambah 3/4, karena penyebutnya tidak sama, harus kita samakan dulu. Dengan cara gimana tadi? Dengan cara mencari KPK-nya. Cara mencari KPK, mencari kelipatan dari 5 dan 4. Dicari yang sama. Kalau sudah, dijadikan penyebut. Nah, menjadikan penyebut ini harus kita kalikan dulu. Karena ini angka 5, jadi harus dikalikan 4. Nah, yang sebelah sini, angka 4, biar jadi 20 harus dikalikan 5. Jadi, cara cepatnya bisa juga dengan seperti ini. 5 dikalikan 4. Nah, 4 biar jadi 20 dikalikan 5, jadi bertukar ya. Kalau sudah sama, barulah dijumlahkan pembilangnya. Sudah paham sampai di sini? Pastinya sudah ya. Nah, selanjutnya kita coba kerjakan contoh yang kedua yuk. Ayo sekarang kita coba lanjutkan dengan contoh soal yang kedua agar kalian lebih paham ya. Jadi di dalam belajar matematika kalian harus sering berlatih mengerjakan soal. Dengan kalian sering berlatih, maka kalian akan cepat memahami cara mengerjakan soal-soal matematika. Semangat ya. Yuk kita lanjut contoh soal yang kedua. Penjumlahan pecahan dengan berpenyebut tidak sama. Ingat ya caranya, harus menyamakan penyebut dengan cara mencari KPK. Kalau sudah sama, penyebutnya sudah sama, dilanjutkan dengan menjumlahkan pembilangnya. Coba contoh yang kedua. Misalnya 2/7 ditambah 1/3. Coba perhatikan. Penyebutnya berbeda ya. Penyebutnya tidak sama, berarti harus disamakan dulu penyebutnya dengan cara mencari KPK. Mencari KPK dari 7 dan 3. 7 dan 3. Kita cari kelipatan 7. 7 kali 1, 7 kali 2, 14. 7 kali 3, 21. 7 kali 4, 28. Dan seterusnya. Kelipatan 3. 3 kali 1, 3. 3 kali 2, 6. 3 kali 3, 9. 3 kali 4. Berapa yo? 3 kali 4, 12. 3 kali 5, 15. 3 kali 6, 18. 3 kali 7, 21. 3 kali 8, 24. Dan seterusnya. Jadi mencari kelipatan dengan cara dikalikan mulai dari kali 1 sampai kali seterusnya sampai menemukan angka yang sama. Coba perhatikan, kalau kelipatan 7 dan 3, mana ya angka yang sama? Sudah ketemu? Ya, betul. Angka yang sama adalah 21. Jadi kelipatan itu
adalah perkalian dari 1 sampai dan seterusnya sampai menemukan angka terkecil yang sama. Oh ya, KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. Nah, jadi kalau kalian menemukan kelipatan yang sama ada banyak, kalian pilih yang paling kecil ya. Yang paling kecil itu adalah KPK. Jadi mencari kelipatan kalau sudah ketemu yang sama dan yang terkecil ya. Nah, jadi KPK dari 7 dan 3 adalah berapa? Ya betul, 21. Jadi langkah selanjutnya menyamakan penyebut menjadi 21. Nah, gimana caranya agar 7 penyebut ini bisa jadi 21? Caranya adalah dikalikan 1, 2, 3. Dikalikan 3. 7 dikalikan 3, 2 juga harus dikalikan 3. Harus sama. Nah, sekarang 3 biar jadi 21 dikalikan berapa? Dihitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 3 biar jadi 21 harus dikalikan 7. Atau kalimat matematikanya 21 dibagi 3 itu dapatnya 7. Nah, ini tadi 21 dibagi 7 dapatnya 3. Berarti dikalikan 3. Yang angka 1 juga harus dikalikan 7. Harus sama ya. Nah, kalau sudah kita kalikan 7 kali 3 21. Karena KPK-nya 21 jadi penyebutnya harus sama 21. 2 kali 3 6. 1 kali 7 7. Sudah sama penyebutnya. Berarti tinggal menjumlahkan pembilangnya. 6 ditambah 7 13. Penyebutnya tetap. Nah, kalau kalian masih belum paham, masih kurang paham, coba perhatikan ada caranya yang kedua. Jadi penyebutnya kan sudah ketemu tadi, KPK-nya 21, jadi penyebutnya 21. Caranya adalah dibagi dulu. Kalau sudah, hasilnya dikalikan atasnya. Ustazah ulangi. Dibagi lalu dikali. 21 dibagi 7 dapatnya berapa tadi? 3. Lalu dikali 2. Yang ini juga gitu. 21 dibagi 3, dibagi dulu, dapatnya 7. Lalu dikali. Setelah dibagi terus dikali ya. Dikali 1. Nah, jawabannya akan sama juga. Penyebutnya 21. Setelah itu hasilnya 3 kali 2 sama dengan 6. 7 kali 1 sama dengan 7. Nah, sama kan? Jadi, kalian pilih, terserah kalian yang mana yang paling mudah. Cara yang paling mudah yang mana kalian pilih ya. Tapi, yang pasti adalah jika penjumlahan penyebut tidak sama, itu caranya harus menyamakan penyebutnya dulu dengan mencari KPK-nya. Setelah KPK-nya ketemu, dijadikan penyebut. Ya, bisa dengan cara seperti ini, atau dengan cara dibagi dulu dan dikali atasnya juga boleh. Jadi kalian pilih ya, pilih cara yang menurut kalian mudah. Ingat ya, matematika itu mudah. Agar kalian lebih paham penjumlahan pecahan dengan berpenyebut tidak sama, coba kita kerjakan contoh soal yang ketiga. Misalnya 1/4 ditambah 2/8. Perhatikan ya, penyebutnya tidak sama, berarti harus menyamakan penyebut dengan cara mencari KPK.
dari angka 4 dan 8. KPK tadi adalah kelipatan yang terkecil. Kita cari kelipatan dari 4 dan 8. 4 kali 1, 4 kali 2, 4 kali 3, 4 kali 4, 4 kali 5, dan seterusnya. 8 kali 1, 8, 8 kali 2, 16, 8 kali 3, 24, dan seterusnya. Coba kalian perhatikan. Di sini ada dua angka yang sama ya, 8 dan 16. Nah, ingat ya, KPK tadi kelipatan yang paling terkecil. Jadi cari yang angka kelipatan yang sama tapi yang terkecil. 8 dan 16, mana yang lebih kecil? Ya betul, yang lebih kecil adalah 8. Jadi KPK dari 4 dan 8 adalah 8. Jadi sekarang penyebutnya kita samakan menjadi 8. Agar menjadi 8, jadi 4-nya dikalikan 2. 1-nya juga dikalikan 2. Agar jadi 8, berarti dikalikan 1. 2-nya juga dikalikan 1. Penyebutnya 8 karena KPK-nya 8. 1 kali 2, 2. 2 kali 1, 2. Sama dengan penyebutnya sudah sama, jadi penyebutnya tetap 8. Yang dijumlahkan pembilangnya. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Atau cara yang kedua tadi. Penyebutnya 8. Lalu dibagi dulu. Setelah itu dikali. 8 dibagi 4 sama dengan 2 dikalikan 1. 8 dibagi 8 sama dengan 1 dikalikan 2. Jadi setelah dibagi hasilnya dikali atas ya. 1 kali 2. Apakah hasilnya sama? 2 kali 1, 2. 1 kali 2, 2. Penyebutnya sama. Jadi hasilnya 4/8. Ternyata sama. Sampai di sini kalian sudah paham ya? Semangat belajar di rumah. Nah, di dalam modul 1 sudah ada latihan soal penjumlahan dengan penyebut yang tidak sama. Kalian kerjakan di rumah ya. Semangat!